Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wal jannati sab'a aqabatin ahwanuha al-maut wa as'abuha al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala idza ta'allaqa al-madlumuna bidh-dhalimina. Rawahul Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan perintahnya, di antaranya sholat Jumat berjamaah, dengan harapan segala amal ibadah kita, amal bakti kita selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, utusan Allah yang selalu kita ikuti jejak langkahnya, yang selalu kita menjadi umatnya, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaat daripadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 41. 3 ayat tapi paronok ayatnya. Sebagaimana tadi disampaikan, Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita semua. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang manusia tiada akan memperoleh apa-apa illa ma sa'a, selain apa yang ia usahakan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah kita usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya apa yang sudah kita usahakan itu sawfa yura, nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Allah akan memberi balasan kepada orang itu al-jazaa al-awfa, dengan balasan yang paling sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan tidak akan diperlihatkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Masalah apa yang kita usahakan, baik yang buruk maupun yang baik, rek nu hade, rek nu goreng,
ketika kita menjalankan itu, ketika kita mengupayakan itu semaksimal mungkin, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya nanti di yaumul qiyamah. Apa yang diperlihatkan? Amalnya. Apa yang diperlihatkan? Perbuatannya. Perbuatan baik ataupun buruk, Allah akan membalasnya nanti di yaumul qiyamah. Catatan kedua adalah ketika kita berbuat sesuatu tanpa penglihatan manusia, bukan berarti Allah tidak akan melihat, bukan berarti Allah tidak akan memberi ganjaran. Meskipun di tengah-tengah yang sepi, di tengah malam, jauh dari keramaian, tidak ada seorang pun yang ada kecuali dirinya. Kemudian dirinya berbuat jahat, berbuat maksiat. Meskipun manusia tidak melihatnya, tetap Allah akan memperlihatkannya nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Allah pernah memberikan sebuah pernyataan ataupun statement, fastabiqul khairat. Bahkan Rasulullah pun pernah memberikan sebuah peringatan. Oleh karena itu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu, Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Jangan pernah kecil hati ketika kita tidak punya seperti apa yang mereka punya. Kita hanya sebatas punya tenaga, keringat untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka itu menjadi catatan buat dirinya yang akan Allah balas kepadanya. Jadi Allah tidak akan melihat banyak dan kecilnya, besar dan kecilnya, sering atau tidaknya, tapi yang akan Allah lihat itu adalah proses dia melakukannya. Ketika seseorang memberikan infak 10.000, orang kaya 10.000, orang miskin 10.000, sarua 10.000 nama ngan beda masa apa yang dia usahakan. Orang miskin menang 10.000 tapi bisa sebulan mengumpulkan, karena bisa infak sebulan kan 10.000. Tapi orang kaya maluan sebulan, sekejap mata pun dia bisa mengeluarkan 10.000. Jadi bukan nominalnya itu, tapi yang akan dilihat adalah apa yang dia upayakan. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat buruk silahkan. Kebebasan ada pada manusia. Hanya Allah mengingatkan, semua itu akan diperlihatkan nanti di yaumul qiyamah. Semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita seperti ini berkumpul tujuannya tidak hanya dunia semata, tapi tujuan kita adalah yang paling substansi adalah yaumul akhir, hari di mana tidak ada lagi hari. Banyak orang terjebak dengan tipu dunia, orang terjebak dengan rayuan dunia, sehingga lupa dengan perbekalan kita, orientasi kita kepada yaumul akhir. Maka Rasulullah pernah memberikan gambaran kepada kita, perjalanan manusia di dunia sampai ke surganya Allah itu ternyata banyak rintangan yang akan dilalui oleh manusia. Rasul bersabda, bainal abdi wal jannati sab'a aqbatin. Di antara seorang hamba, bainal abdi wal jannati, dan surganya Allah. Jadi di antara seorang hamba kita di dunia ini, kemudian wal jannah, surga nanti sebagai finishing kita. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Maka kata Rasulullah, sab'a aqbatin, ada 7 tantangan, 7 rintangan yang akan dilalui oleh manusia. Jadi apa yang kita usahakan itu ada 7 rintangan yang akan kita lalui. Rasulullah pernah memberikan sebuah pernyataan, 7 rintangan itu tidak disebutkan satu persatu, tapi Rasul menyebutkan 2 poin saja. Yang pertama yang paling ringan rintangannya, yang kedua adalah paling sulit rintangannya.
nu paling hampang, nu paling berat. Jadi pilihannya itu di antara 7 rintangannya itu. Apa yang paling ringan kata Rasulullah? Ahwanuha, rintangan manusia ketika menjalani hidup di dunia sampai ke al-jannah, surganya Allah itu, tantangan yang paling ringan adalah ketika manusia mengalami al-mautu, kematian. Dalam hadis ini al-maut itu adalah perkara yang paling ringan. Padahal proses sakaratul maut itu paling berat. Bahkan Rasulullah menyebutkan, menjelaskan, memberitahukan, menyampaikan, kalaulah sakaratul maut yang aku rasakan ini begitu berat, jangan pernah engkau timpakan kepada umatku seberat ini sakaratul mautnya. Jadi Rasulullah menyampaikan dan didengarkan oleh para sahabat. Ternyata sakaratul maut itu adalah proses yang begitu berat, dahsyat. Tapi di hadis ini Rasulullah menyebutkan rintangan yang paling ringan itu adalah al-maut, kematian. Padahal kematian itu perkara yang besar. Dalam hadis lain mengatakan ada 2 perkara yang dibenci oleh manusia. Yang pertama itu adalah kurangnya harta. Boga 1 juta kurang jadi 500.000 tak dipikasieun, ditakuti manusia itu lamun kurangnya harta. Yang kedua adalah al-maut, kematian. Jadi 2 perkara yang ditakuti oleh manusia adalah pertama kematian, yang kedua harta berkurang. Tapi dalam hadis ini kenapa Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling ringan itu adalah kematian? Cek sunama cacak-cacak. Nu paling ringan adalah kematian, apalagi yang paling berat seperti apa? Kematian dianggap kita berat, tapi Rasulullah menyebutkan rintangan itu yang paling ringan. Itu kabayang bagaimana yang paling beratnya. Apa yang paling beratnya? Rasulullah menyampaikan wa as'abuha, dan rintangan, tantangan yang akan dijalani oleh manusia nanti yang paling berat. Jadi tadi kematian itu adalah pintu menuju kehidupan abadi. Jadi Pak hadirin, perjalanan seorang hamba dengan surganya Allah itu diawali oleh al-maut, kematian. Wa as'abuha, dan perkara nanti yang paling berat dirasakan oleh manusia adalah apa kata Nabi? Al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala. Ketika seseorang itu al-wuquf, berdiam diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang haji yang melaksanakan haji di Mekah, itu ada istilah wuquf, berdiam diri, tidak berbicara apa-apa, diam. Tapi curucut Cipanon teh menangis, mengeluarkan air mata, itu menggambarkan diamnya itu karena dia sedang mengingat hal-hal yang membuat dia itu menangis, berbuat dosa, berbuat dolim, berbuat jahat. Itu kagamar kerdi wukuf Arafah. Sigalayar itu pernah berbuat maksiat, pernah berbuat jahat dan sebagainya, maka banyak orang yang menangis. Maka di yaumul akhir ada juga istilah al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala. Maka semua orang akan berwukuf, berdiam diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika seseorang berdiam diri di hadapan Allah? Baca Nabi, idza ta'allaqo al-madlumuna bid-dhalimina, ketika kita sedang berdiam diri di hadapan Allah, maka ada kaitan dengan orang yang didolimi, mendakwa kepada orang itu. Ya Allah, orang ini telah mendolimi aku ketika di dunia. Jadi ketika sedang berdiam diri di hadapan Allah, ada orang yang mendakwa bahwa orang tersebut pernah didolimi oleh kita
ketika kita berhadapan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ketika kita berhadapan dengan Allah, ada orang yang mendakwa bahwa kita pernah mendolimi orang itu. Ternyata Pak, di dunia ini harus selesai masalah itu. Jangan pernah tidak diselesaikan. Mencek sunnah mah ulah aya gantar kakaitan. Kalau kita punya masalah di dunia, bereskan di dunia. Ulah sampai ke nanti di yaumal qiyamah, ketika al-wuquf baina yadayillahi ta'ala, ada orang yang mendakwa kita. Pancok aya di sunnah mah muarik dihampura sampai kiamat. Ketika ada orang yang punya dosa, punya kesalahan kepada kita, kemudian kita membuat sebuah azab komitmen muarik dihampura eta jelema sampai kiamat, nyeri hati. Itu bukan cerita, ternyata terjadi di yaumul qiyamah. Ketika al-wuquf baina yadayillahi ta'ala, ada yang belum selesai di dunia diselesaikan di yaumul akhir. Dan itulah peristiwa yang menegangkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini ingin menguatkan khutbah yang pertama. Ketika ada orang sedang berada di hadapan Allah, kemudian ada orang yang mendakwa dirinya, itulah kata Nabi keadaan rintangan yang paling memberatkan. Maka dijelaskan dalam riwayat yang lain, rawahu Muslim, Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, wahai para sahabat, atadruna manil muflisu? Apakah kalian tahu orang yang disebut muflis? Aflasa yuflisu, itu artinya khasira tijaratuhu, khasira rugi, tijaratuhu perdagangan atau bisnis. Kalau bahasa singkatnya adalah orang yang bangkrut. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahu tidak orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, fina, menurut pandangan kami, al-muflisu, yang disebut orang bangkrut itu adalah man la dirhama lahu wala mata. Jadi orang yang tidak punya harta dan tidak punya kekayaan. Kalau kita berdagang rugi, bahkan modalnya juga habis, beak jeung modal-modal, untung kembali modal, ya mah beak jeung modal kacida rugi. Maka orang yang disebut bangkrut itu adalah seperti itu, kata para sahabat. Rasul menjawab, memang seperti itu kalau bangkrut di dunia itu. Tapi yang dimaksud dengan al-muflisu di sini adalah orang yang bangkrut nanti di yaumul qiyamah. Seperti apa bangkrutnya orang di yaumul qiyamah? Maka Rasulullah menjelaskan, innal muflisu, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, al-wuqufu baina yadayillahi ta'ala tadi, dia membawa amal ibadahnya sholat, membawa amalan zakat, infak, sedekah, sebagai orang dermawan, berehan ke sesama, kemudian puasa, berbuat baik dan sebagainya. Pada saat itu pula datang orang yang mendakwa,
Jadi kita membawa amalan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya dengan percaya dirinya ingin diberikan, diperlihatkan di hadapan Allah, mayuro, diperlihatkan di hadapan Allah. Tapi ketika amal ibadah kita diperlihatkan di hadapan Allah, tadi dijelaskan idza ta'allaqa al-madlumuna bid-dhalimina, ada kaitannya, ada orang yang datang kepada Allah menyebutkan ini pernah mendolimi aku ketika di dunia. Maka kalau bahasa Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Itu kalimat. Ketika kita di hadapan Allah membawa amal ibadah, salat, zakat, puasa, pada saat itu pula ada orang yang menuntut kita, mendakwa kita dengan menyebutkan waqad syatama hada, ya Allah, mesti orang ini pernah mencaci maki ketika di dunia, nyarekan lak-lak dasar, tepuguh alasan di hadapan orang banyak. Aku pun menjadi malu di hadapan mereka. Jadi orang yang mencaci maki tapi belum ada penyelesaian di dunia, maka itu akan dibawa nanti ke yaumul akhir. Sok bereskeun lamun urang boga masalah pada manusia. Yang kedua adalah wa qadaba hada, ya Allah, orang ini pernah memfitnah, menuduh jinah kepadaku ketika di dunia, padahal aku tidak pernah melakukan perzinahan itu. Memfitnah. Fitnah itu sangat kejam, fitnah itu sangat bahaya. Maka fitnah ini kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Coba lihat sekarang di media-media sosial, saling fitnah, saling mencaci maki di mana-mana. Kalau tidak diselesaikan di dunia, akan dibawa nanti ke yaumul akhir. Yang paling bahaya adalah ketika ulama difitnah. Ulama tidak pernah berbuat apa-apa, tapi dituduhkan berbuat apa-apa. Lu penting masuk penjara, dicari alasan nama naon dan sebagainya. Kalau tidak diselesaikan di dunia, bisa jadi ulama itu akan menuntut, akan mendakwa kepada orang yang memfitnah dirinya ketika di dunia tidak ada penyelesaian, maka akan diselesaikan nanti di yaumul akhir. Kemudian wa akala mala hadza, ya Allah, ini orang telah memakan harta yang bukan miliknya. Korupsi berengarana. Jadi orang yang korupsi kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Kemudian wasafaka dama hadza, sapaka mengalirkan dama, darah, ngocorkeun getih, mun bahasa ayeuna mah al-qatlu, membunuh. Ya Allah, ini orang pernah membunuh saya atau telah membunuh anak saya ketika di dunia tanpa alasan yang jelas. Ketika tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan nanti di akhirat. Maka orang yang membunuh manusia tanpa alasan, hidupnya akan tidak tenang. Orang yang memfitnah ulama tanpa alasan, hidupnya pun tidak akan tenang. Kalau Allah tidak mengganjar di akhirat, kalau tidak memberikan balasan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Ataupun bisa diperlihatkan balasannya di dunia ketika masih hidup di dunia. Dan itu sedang dan pernah terjadi di dunia seperti itu. Kemudian wa daraba hada, ya Allah, ini pernah memukul saya ketika di dunia, jumret tanpa alasan, belum islah. Makanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, fa aslihu baina akhwaikum, saling mengislahkanlah di antara saudara-saudara kalian, supaya kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada tuntutan nanti di yaumul qiyamah. Orang yang bangkrut di dunia masih bisa diperbaiki oleh kita.
ada kesempatan untuk memperbaiki, tapi ketika kita bangkrut di yaumul qiyamah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Oleh karena itu, daripada terlambat, mumpung masih di dunia, maksudnya tidak ada kata terlambat. Yuk kita sama-sama mengislahkan diri dengan siapapun. Kalau kita pernah memfitnah, minta maaflah kepada orang yang difitnah. Kalau kita pernah dolim kepada orang, maka minta maaflah kepada orang yang telah kita dolimi. Karena itu akan nanti diselesaikan di yaumul qiyamah, kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan seperti itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.